kita jemput antar lagi. Kalau perlu pulang sehingga restoran makan, it's okay. Susahnya luar biasa. Tapi meskipun susah, kita dipercaya. Nah, saudara sekalian, saya sebenarnya bulan Januari yang lalu itu sudah mau ke Indonesia lagi. Saya sudah mau ke Hong Kong, ke Tiongkok untuk pelayanan. Saya waktu bulan Juli yang lalu di Hong Kong ikut konferensi misi, dan setelah selesai saya khotbah di sana, ada 2 pendeta dari China datang kepada saya dan dia berkata, yang Pastor Bob, bisa tidak ke Tiongkok untuk pelayanan? Saya mengatakan, ya saya kebetulan mau ke Shanghai itu, waktu ada kenalan yang saya mau kunjungi. Dia bilang, oke, kalau yang mau ke Shanghai boleh juga. Lalu dia atur pelayan di Shanghai, dan saya di situ mengajar kepada lebih 30 pemimpin gereja rumah di Shanghai. Nah, mereka itu adakan di satu apartemen, hanya ada 2 kamar, yang tinggal lebih 30 orang, kamar mandi cuma 1, Anda bayangkan. Dan mereka nginap, mereka itu haus untuk belajar. Nah, setelah saya mengajar, lalu mereka mengatakan, dan kami datang lagi ya, karena yang undang saya itu ternyata adalah kepala dari 20.000 gereja rumah di Tiongkok. Dia bilang, Pastor Bob, anytime you mau datang saja. Terus sekalian, itu di Tiongkok dari 1,3 miliar jiwa. Nah, saudara coba buka sekarang, tidak di sini, Wahyu pasal 9 ayat 18. Wahyu 9:18. Saudara lihat Wahyu 9:18. Wahyu 9:18. Kalau saudara baca kitab Wahyu, di situ membicarakan tentang kedatangan Tuhan, tanda-tandanya dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu saudara, intinya adalah Wahyu 9:18. Perhatikan, Wahyu 9:18. Oleh ketiga malapetaka itu, ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Wahyu 9:18 beritahu kepada kita bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada sepertiga penduduk dunia yang akan mati. Mati oleh api, bisa ditafsirkan peperangan. Mati oleh asap, boleh dikatakan polusi, dan oleh belerang dalam bencana alam. Kalau gunung meletus, keluar belerang. Jadi sepertiga penduduk dunia akan mati sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. Berarti yang masih hidup ada berapa banyak? 2/3. Jika penduduk bumi sekarang ini 6,7 miliar, berarti ada 4,5 miliar umat manusia yang perlu dijangkau oleh Injil dan kasih Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang Kristen tidak boleh lagi duduk-duduk berpangku tangan di gedung gereja. Kita terlibat di dalam pekabaran Injil. 4,5 miliar. Jika saudara percaya bahwa Tuhan bisa datang setiap saat, terus sekalian, bagaimana tanggung jawab kita kepada 4,5 miliar itu? Nah, saya sebenarnya harus ke Hong Kong. Di Hong Kong ada banyak gereja yang minta untuk dilayani, dan ke Indonesia juga. Tapi saya tidak bisa pergi karena tidak ada yang gantikan saya pelayanan di Los Angeles. Tuhan suruh nongkrong dulu ini tahun, dia tidak tahu bagaimana. Nah, minggu yang lalu saya mendapat email dari ketua persekutuan pendeta-pendeta di Arcadia dan di Monrovia. Dia bilang, itu Captain dari Santa Anita Racetrack, lomba kuda, itu mau cuti, dan dia mau cari kalau ada orang bisa bantu dia punya pelayanan. Lalu saya ajukan diri. Saya datang ke sana dan lihat di sana pelayanannya. Terus sekalian, saya tidak tahu di sini ada tidak racetrack kuda. Ada ya? Nah, dia ada saya. Dia bilang, yuk ikut saya bagaimana saya melayani di sini. Jam 12.30 siang kita pergi ke tempat joki kumpul. Nah, di Arcadia itu perlombaan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jadi 5 hari. Dan dia ajak masuk ke sana. Dia bilang, saya mau masuk berdoa untuk ini joki-joki.
Saya bilang, yuk tiap hari. Dia bilang, iya, tiap hari berdoa, baca kita, bawa renungan singkat, lalu berdoa untuk joki-joki. Saya bilang, mengapa mereka mau didoakan? Nah, mereka mengatakan, pekerjaan mereka pekerjaan bahaya. Kalau lomba kuda itu lari, di belakang kuda-kuda itu ada ikut ambulans satu. Di belakangnya ini pastor dengan dokter hewan ikut di belakang. Karena ini pekerjaan bahaya, kalau jatuh bisa mati. Tiap-tiap hari sudah sekalian. Istri saya dia berkata, wah ini pekerjaan luar biasa, kita tidak tahu. Kita kira cuma orang lomba-lomba saja. Tiap hari didoakan, karena mereka takut. Kalau dia berkata kepada saya, bagaimana? Saya bilang, ya kalau bisa, ya saya mau datang pelayanan di sini, ya sebulan sekali. Dan dia berkata, bisa datang tidak hari Paskah nanti. Nanti hari Paskah akan kumpul sekitar 400 sampai 500 pekerja-pekerja di restoran itu. Nah, mereka semua ada kira-kira 1.500 pekerja, urus kandang, urus kuda dan sebagainya. Dia bilang, ya Paskah kita ada acara dan kumpul orang 400 dan 500. Pastor Bob mau datang tidak untuk khotbah. Nah, saya mau datang kalau tidak teruskan. Langsung bilang, oke, saya mau. Apa sebabnya? Jadi saya bilang, kapan lagi mau khotbah kepada 500 orang Spanish kalau bukan Paskah? Saudara lihat, ya, jadi kita di Amerika. Jadi tadi Pastor Benny Todoa ada orang Yahudi, sini ada orang Guatemala, ada orang Meksiko. Inilah tempat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dipercaya untuk memberitakan Injil. Orang berdosa yang dipercaya memberitakan Injil, bersaksi, bukan hanya kita orang dua pendeta. Saudara, ada banyak kenalan di pekerjaan, di sekolah, berbagai bangsa yang tidak percaya Tuhan. Saudara bersaksi bagaimana hidup saudara mengenal Tuhan, saudara selamatkan, sukacita pengharapan dalam Yesus Kristus. Berikut ada foto seorang misioner bernama William Borden. Nah, William Borden ini dia adalah anak orang kaya, ya, dan dia mau diberikan harta, dia tolak, lalu ikut di Student Volunteer Movement, ya, dan lalu dikirim ke Mesir, ya. Dia tamatan Yale, ya waktu dia sekolah di Yale, ya, dia itu memulai Bible study di Yale dengan anggota 150 orang, dan ketika dia graduate anggotanya jadi 1.272 orang, luar biasa, masih muda. Dia dikirim ke Mesir, dan ketika dia berada di Mesir, umur mungkin hanya sekitar 24 tahun, dapat penyakit, ya, lalu meninggal di Mesir. Dan ketika barang-barangnya dikumpul, ibunya menemukan dalam Alkitabnya ada tulisan, no reserve, no retreat, no regret. Menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Terus sekalian, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Bagaimana keterlibatan kita di dalam pekabaran Injil? Paulus, orang berdosa, dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu pernyataan kasih di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah pendosa yang dikuatkan. Kasih karunia begitu besar, sangat besar anugerahmu di dalam menyelamatkan aku, di dalam mempercaya aku, dan sekarang di dalam menguatkan aku. Paulus berkata begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, karena aku dianggap setia. Jadi setia dulu baru dikuatkan, bukan dikuatkan dulu baru setia, saudara sekalian. Paulus dalam dia melayani Tuhan dan mengalami banyak penderitaan. Di penjara berulang-ulang, kita tahu di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dia berkata begini,
Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih baik berseri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Orang yang melayani Tuhan, Tuhan tidak menjamin enak-enak hidupnya, tapi mengalami banyak penderitaan. Hai, Paulus tahu dia dikuatkan oleh Tuhan. Dalam Filipi dia berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan